Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah yang saya hormati, pada kesempatan video kali ini saya akan mengingatkan kembali tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Kita bukan saja tidak dapat menahan kesusahan dan penderitaan sebagaimana penderitaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam menyebarkan agama Islam. Bahkan keinginan untuk melakukan pun sulit bagi kita. Kisah kehidupan mereka telah banyak ditulis dalam kitab-kitab sejarah, namun sangat jauh untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Bahkan kita sangat malas untuk sekedar mengetahui tentang kisah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam video kali ini saya insyaallah akan menceritakan beberapa kisah sebagai contoh, yaitu kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selama 9 tahun sejak kerasulan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun sangat sedikit yang menerima ajaran beliau, kecuali orang-orang yang sejak awal telah masuk Islam. Nah, selain mereka ada orang-orang yang belum masuk Islam tetapi siap membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan orang-orang kafir Mekah selalu menyakiti dan mempermainkan beliau dan para sahabat-sahabat beliau. Abu Talib termasuk orang yang belum memeluk Islam namun sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia akan melakukan apa saja yang dapat menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Talib meninggal dunia, kaum kufar semakin berkesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke Taif. Di sana ada suatu kabilah bernama Saqif yang sangat banyak anggotanya. Beliau berpendapat jika mereka memeluk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari siksaan orang-orang kafir tersebut dan akan menjadikan kota itu sebagai pusat penyebaran Islam. Nah, setibanya di Taif, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menemui 3 orang tokoh masyarakat dan berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah dan mengajak mereka agar membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka bukan saja menolak, bahkan sebagai bangsa Arab yang terkenal dengan adatnya yang sangat menghormati, itu pun tidak mereka lakukan. Bahkan mereka menjawab dengan terang-terangan dan menerima beliau dengan sikap yang sangat buruk. Mereka menunjukkan perasaan tidak suka dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada mulanya beliau berharap agar kedatangan beliau kepada tokoh masyarakat itu akan disambut dengan baik dan sopan. Ternyata sebaliknya, di antara mereka ada yang berkata, "Wahai, kamukah orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabinya?" Yang lain berkata, "Tidak. Tidak adakah orang selain kamu yang lebih pantas dipilih Allah sebagai nabi?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau berbicara denganmu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu itu tidak akan mendatangkan bencana. Dan jika kamu berbohong, aku tidak ingin berbicara dengan orang seperti itu." Nah, setelah itu dengan perasaan kecewa terhadap mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap dapat berbicara dengan orang-orang selain mereka. Inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu bersungguh-sungguh, teguh pendirian dan tidak mudah putus asa. Ternyata tidak seorang pun di antara mereka yang bersedia menerima beliau. Bahkan mereka membentak beliau dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini, pergilah kemana saja yang kamu sukai." Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap akan meninggalkan mereka, mereka menyuruh anak-anak kota tersebut mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengganggu, mencaci serta melemparinya dengan batu sehingga sandal beliau berlumuran darah.
Dalam keadaan seperti inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Taif. Ketika pulang beliau menjumpai sebuah tempat yang dianggap aman dari kejahatan mereka. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ilaika asku dhu'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idi yatajahamuni am ila udwim malaktahu amri illam yakun bika alayya wadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'u li a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah min antanzila bi ghadabuka aw yahillu alayya sakhaduka lakal utba hatta tarallah wala hawla wala quwwata illa bik. Inilah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ya Allah, kepadamulah ku adukan lemahnya kekuatanku, kurangnya upayaku, dan kehinaan dalam pandangan manusia. Wahai yang maha rahim dari sekalian rahim, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku, kepada siapa Engkau serahkan diriku, kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau berikan segala urusanku. Tiada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Lindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik dunia dan akhirat. Dari turunnya murkamu kepadaku atau turunnya ketidakridhoanmu kepadaku, jauhkanlah murkamu hingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh alam semesta, pun memperlihatkan keperkasaannya. Demikian sedih doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga malaikat Jibril alaihissalam datang untuk memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah mendengar doamu dengan kaummu, perbincanganmu dengan kaummu, dan Allah pun mendengar jawaban mereka, dan Dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat itu pun datang dan memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW selaya berkata, apapun yang Engkau perintahkan akan aku laksanakan. Bila Engkau suka, akan kubenturkan kedua gunung di samping kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antara kedua orang hancur binasa. Jika tidak, apapun hukuman yang Engkau inginkan, aku siap melaksanakannya. Rasulullah SAW bersifat pengasih dan mulia. Rasulullah yang mempunyai sifat kasih ini dan yang mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak keturunan mereka akan menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika kita ditimpa sedikit kesulitan atau celaan, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kedoliman dibalas kedoliman, sambil terus mengaku bahwa kita adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dengan pengakuan itu seharusnya segala tingkah laku kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jika mendapat kesulitan dari orang lain, Nabi SAW tidak pernah mendoakan keburukan dan tidak pernah berkeinginan menuntut balas. Itulah sedikit akhlak Rasulullah SAW dan perjalanan Rasulullah SAW ke Taif pada saat ingin mensiarkan Islam. Cukup sampai di sini mungkin perbicaraan kita. Insyaallah saya akan sambung lagi pada kesempatan yang lain.
cukup sampai di sini saja tentang informasi atau sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Taif pada masa-masa awal Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.